Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anakku senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dijaga semangatnya untuk belajar dari rumah atau belajar di rumah. Oke. Pada kesempatan ini, anak-anakku, kita akan mempelajari Al-Quran Hadis kelas 7 pada bab pada bab 2, yaitu tentang keteraturan alam semesta. Anak-anakku juga kemarin sudah mempelajari atau membaca serta menulis surat Asy-Syams ya, tentang matahari. Nah, sebelum kita nanti membahas tentang kandungan maupun isi dari surat Asy-Syams, karena aku sudah membaca dan menulis, maka Pak Basir ingin menjelaskan tentang hukum tajwid. Ya, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang hukum tajwid idgham bi gunnah. Nah, apa itu hukum tajwid idgham bi gunnah? Ya. Nah, di situ dijelaskan secara bahasa idgham bi gunnah itu berasal dari dua kata, yaitu idgham dan bi gunnah. Idgham itu artinya meleburkan, kalau gunnah itu artinya mendengung. Jadi cara membacanya adalah meleburkan dengan mendengung. Meleburkan itu memasukkan dengan didengungkan, ya. Nah, secara istilah ya adalah jika terdapat nun mati ya, tahu nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah, yaitu ya nun mim wawu atau disingkat yanmu ya. Huruf nun mati dileburkan dengan mendengung. Coba kita lihat slide selanjutnya. Gambar jelasnya seperti ini. Yuk, ada nun mati atau tanwin. Yuk, di gambar selanjutnya kita akan idgham bi gunnah itu rumusnya adalah apabila ada nun mati. Nun mati tadi nun sukun ya, atau tanwin. Tanwin itu ada an, in sama un, bertemu dengan huruf nun, mim, wawu, dan ya, maka dia dibaca idgham bi gunnah. Ingat, idgham bi gunnah, mendengung. Nah, contohnya seperti apa? Yuk, contohnya ada 4 contoh, ada 8 contoh dari tanwin dan nun mati. Yang pertama adalah huruf ya, huruf ya. Contohnya kalau ada dari tanwin dulu, dari nun mati dulu ya, dari sebelah kiri nun mati. Kalau ada nun mati ketemu ya, contohnya ayyafqahuhu. Nah, kalau awalnya kan an yafqahuhu, karena dia adalah nun mati ketemu ya, maka dia didengungkan. Nah, cara mendengungkannya dimasukkan kemudian didengungkan, dipanjang, ditahan 2 harokat ya. Ayyafqahu. Jadi bukan an yaf, tapi nonnya dileburkan masuk ke ya-nya. Ayyafqahu. Kemudian kalau tanwin hisaban yasiro menjadi hisabayasiro. Jadi annya jadi a biasa, kemudian masuk ke dalam huruf ya-nya. Bukan hisaban yasiro, tapi hisabayasiro. Yang kedua adalah huruf nun. Nun mati ketemu nun, jadi lan nadkhulaha. Ya, jadi nun yang satu langsung dimasukkan ke nun yang selanjutnya. Ditahan 2 harokat. Lan nadkhulaha. Kalau tanwin, nah ini
un ketemu non mati, non adalah amilatun nasibah, yang asalnya amilatun nasibah, karena dia tanwin ketemu non maka dibaca idgham biguna, didengungkan, maka jadi amilatun nasibah ya. Kemudian mem non mati ketemu mem, bukan anman tapi amman ya, amman, ditahan 2 harokat. Kemudian tanwin ketemu mem, bisultanim mubin, bukan bisultanin mubin tapi nim mubin. Jadi innya jadi i biasa, dihilangkan 1 kemudian dimasukkan ke memnya, bisultanim mubin ya. Kemudian yang terakhir adalah huruf wawu, huruf wa, namanya wawu tapi bacanya wa ya. Contohnya non mati ketemu wa, miu waroi, bukan min waro tapi miu waroi. Dan yang terakhir tanwin ketemu wawu, khairun ya, cara bacanya khairu wa abqa, bukan khairun wa abqa tapi khairu wa abqa ya. Jadi seperti itu hukum dari idgham bi gunnah. Nanti anak-anakku praktekkan ya, praktekkan di rumah ketika membaca Al-Qur'an, membaca buku hijau atau membaca surat Asy-Syam. Itu di surat Asy-Syam juga ada contoh dari bacaan idgham bi gunnah. Kuncinya adalah idgham bi gunnah itu apabila ada non mati atau tanwin an, in, un ketemu dengan huruf ya, nun, mim, waw, ada 4 hurufnya, maka dia dibaca melebur dan mendengung. Nah, mendengungnya dimasukkan kemudian ditahan 2 harokat. Atau gampangnya adalah idgham bi gunnah itu huruf setelah nun mati atau tanwin itu ada tasdidnya. Jadi di huruf ya-nya, huruf nunnya, huruf mimnya, huruf wawunya ada tasdidnya. Maka ditahan ayyaf lannad amman miwaro ya, hisabai yasiro tadi amilatun, nunnya ada tasdidnya, bisultanim, mimnya ada tasdidnya, khairu, biasanya wawunya ada tasdidnya. Nah untuk khusus tanwin yang asalnya an, in, un, maka yang pantulannya tidak usah, cukup a saja. An jadi ai, ban jadi bayi, tun ya, amilatun jadi amilatun ya, bisultanim jadi bisultanim, bukan nin tapi nim mubin, jadi harokatnya hilang 1. Oke, itu saja yang bisa Bapak Basir sampaikan. Idgham bi gunnah ini adalah salah satu tajwid dari hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Nah silakan anak-anakku praktekkan di rumah ketika membaca Al-Qur'an maupun untuk kelas 7 buku hijau ya, buku BTHG-nya dibaca dengan hukum tajwid yang sudah kita pelajari. Terima kasih, sampai ketemu di materi selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.